Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witi Darini, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Banjarnegara. Kali ini saya ditemani oleh beliau Ibu Nanik Sri Rahayu, Magister Pendidikan, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 41 Atapawang. Ya. Kali ini saya akan mewawancarai beliau berkenaan dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selamat Pagi Mbak Wiji, gimana? Mohon maaf, saya minta waktunya sebentar untuk berbincang-bincang dengan Ibu berkaitan dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, senang saya bisa menjawab. Gimana? Ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan dulu. Ya, langsung saja untuk yang pertama, bagaimana Bu Nanik dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kecurangan? Ya, dalam menghadapi sebuah kasus itu kan kadang ada hal-hal yang betul sebetulnya kemudian ketemu betul begitu ya, tetapi dalam keadaan tertentu kita harus membuat keputusan mana yang harus didahulukan gitu kan, kalau dilema etika. Kemudian kadang ada kasus bahwa memang betul itu tindakannya memang salah, sementara regulasinya itu yang betul seperti apa. Nah, itu maka pada saat ada kasus kita bisa mengidentifikasi apakah itu sebetulnya hal-hal itu memang, terutama ini ya karena di sekolahan itu anak atau guru itu memang yang dilaksanakan itu betul atau salah, itu seperti itu. Memang kita harus mengidentifikasi. Ya, selanjutnya Ibu ya. Bagaimana Bu Nanik menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, ya, terutama untuk kasus-kasus yang mana itu dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Kalau bujukan moral sih jelas ya, karena satu hal yang keliru begitu ya, itu mengambil keputusan lebih mudah. Tapi kalau ada hal yang baik, kalau itu merupakan dilema etika, itu memang kalau saya di sini itu akan bersama-sama dengan teman-teman itu akan mengidentifikasi dulu peristiwanya atau kasusnya itu seperti apa. Maka kita cari fakta-fakta, jadi diidentifikasi dulu peristiwanya seperti apa, kemudian fakta-faktanya kita cari, kemudian kira-kira siapa sih yang pihak-pihak yang terkait itu diidentifikasi. Maka nanti kita pilih kasusnya dan apa yang kita lakukan ya kita musyawarahkan untuk jalan yang terbaiknya seperti apa. Itu seperti itu. Jadi musyawarah ya. Ya. Oke. Ya, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang Bu Nanik bisa lakukan selama ini? Ya seperti yang tadi saya sampaikan itu memang ya, untuk beberapa kasus itu ada dilema etika ya. Misalnya untuk kasus anak begitu ya. Sekarang itu dengan Merdeka Belajar itu kan ketidakhadiran anak itu harus ditelusur seperti apa dan sebagainya. Maka di situ akhirnya sepertinya terlalu bertoleransi. Lah kalau itu tidak ada identifikasi kemudian dimusyawarahkan, itu pun nanti anak akan mudah kalau ada masalah di rumah, ada halangan apapun itu tidak masuk. Itu seperti itu. Maka bagaimana kita menyelesaikan untuk halangan-halangan seperti itu bisa dihindari dan tidak terjadi masalah lagi. Itu seperti itu. Berarti nanti itu karena beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh Bu Nanik ini dalam melakukan prosedur yang tadi. Kira-kira yang efektif itu yang mana pengambilan keputusan?
Ya, kalau di sini memang terus terang ya, dilema etika itu jadi beberapa kasus terjadi memang akhirnya ya kita identifikasi dari masalah, kemudian pihak-pihak yang terkait itu, pihak-pihak yang terkait itu dari fakta-fakta yang ada, kemudian pihak-pihak yang terkait, kemudian kita identifikasi, kemudian ya tadi kita musyawarahkan, kita ambil jalan keluarnya. Itu seperti itu. Efektif ya. Paling efektif seperti itu, karena kadang kalau yang namanya dilema etika itu kan berkaitan juga ya, ada regulasi, kemudian di situ ada apa itu sosial, geografis, emosional, iya itu kan, iya semua itu mempengaruhi kejadian itu. Iya, penting. Berarti pasti ada tantangan ya di dalam pengambilan keputusan. Nah, pernah Bunani mengalami tantangan, kira-kira apa Bunani tantangan? Ya jelas ada tantangan ya, kalau misalnya terutama untuk di sini itu mungkin karena bukan rendahnya ya, motivasi anak-anak itu masih butuh peningkatan, maka kadang permasalahan di rumah tangga yang rumit itu menjadikan banyak untuk alasan anak-anak itu yang terlambat, yang tidak masuk sekolah. Itu bagi saya juga tantangan itu. Kemudian yang kedua, satu sisi itu anak itu bagus sekali ya pengembangan budaya gitu, di sini itu kan berkembang apa itu embek ya, Iya, kuda embek, lumbing. embek. Nah, pengembangan embek itu mereka aktif di kegiatan itu, tetapi efeknya kadang anak itu lupa waktu, tidak sekolah, lah atau terlambat, itu alasannya karena kegiatan desa atau kegiatan klub itu untuk kuda lumping. Nah itu kan harus penyelesaiannya kan harus hati-hati. Termasuk ini yang marak sekali itu sekarang, banyak anak yang terlambat bahkan tidak masuk itu karena kegiatan agama seperti sholawatan. Nah itu dilema ini ya, dilema etika itu. Jadi kita penyelesaiannya kan karena banyak yang terkait, kemudian ya tadi ada sosial emosional dan sebagainya, itu memang penyelesaiannya hati-hati sekali, dan itu tantangan bagi saya. Cukup banyak tantangannya ya Bu Iya, ya. Iya. betul. Oke. Ya selanjutnya, adakah faktor-faktor yang selama ini mungkin mempermudah atau membantu Bunani dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Ya kalau kasus-kasus di sekolah sih faktor pendukung, kalau saya sih teman-teman itu sangat open lah, sangat open gitu. Pada saat ada permasalahan kita selesaikan bersama, dan kita selalu awali dengan regulasinya seperti apa, tetapi sosial budaya masyarakatnya seperti apa kita memadukan. Jadi memang teman-teman rekan sejawat ya Bu, Iya. atau teman-teman guru yang saling membantu. Iya, betul. Ini adalah faktor yang mempermudah Iya. dalam mengambil keputusan. Oke, untuk yang terakhir ini Bu, dari semua hal yang tadi sudah disampaikan, pembelajaran yang Ibu dapatkan atau bisa dipetik dari di saat pengambilan keputusan dilema etika itu apa kira-kira? Pembelajaran di sini tuh menurut saya memang luar biasa ya. Saya itu sebelumnya tidak pernah mengalami yang namanya benturan antara situasi rumah, anak-anak di rumah, kemudian sosial budaya dan regulasi yang ada di sekolah itu. Tapi sekarang ternyata dengan situasi sosial budaya masyarakat yang berbeda, itu juga nanti menjadikan ada permasalahan yang berbeda juga. Dan saya betul-betul mengalami di sini gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih Bunani atas pengalamannya, atas ilmunya ya, berbagi tentang pengambilan keputusan yang sudah Bunani lakukan di sini. Itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Terima kasih atas maaf apabila mengulangi. Dan terima kasih juga Mbak Wiji, dengan adanya pertanyaan seperti itu kan berarti saya juga harus banyak belajar untuk meningkatkan kompetensi. Ternyata penyelesaian masalah itu tidak semudah Oke, seperti terima itu. kasih. Sukses.
demikian tadi perbincangan atau wawancara saya dengan Ibu Nanik Rahayu, Magister Pendidikan selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 1 Atapawang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Jarini, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banjarnegara. Kali ini saya bersama Kepala Sekolah SD Negeri 3 Wanagri, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Beliau adalah Ibu Wiwit Widiarsi, Sarjana Pendidikan. Saya akan mewawancarai beliau berkaitan dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selamat siang Bu. Ya, mohon maaf saya bisa meminta waktunya sebentar untuk mewawancarai berkaitan dengan tugas pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tugas ini. Baik, langsung saja nih. Ya. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bu Wiwit dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan moral? Ya. Terima kasih sekali atas kehadirannya Bu Wiwit di sini. Saya akan berusaha menjawab atas pertanyaan yang Bu Wiwit disampaikan. Ini terkait dengan identifikasi permasalahan yang masuk dilema etika atau kejutan moral. Ya. Memang banyak sekali kasus yang saya hadapi, dan ketika kasus tersebut merupakan kasus yang di situ ada kebenaran melawan salah, gitu ya, berarti benar dan salah melawan salah, maka itu yang dinamakan kejutan moral. Tapi dan berhubungan dengan mungkin pelanggaran hukum. Tapi ketika kasus yang saya hadapi di situ bahwa di situ ada benar lawan benar, maka mungkin berhubungan dengan moral, dan saya di sini merupakan sebuah dilema gitu, karena benar dan benar, maka itu yang menurut saya dilema etika. Dan ketika mengalami sebuah dilema etika ini merupakan sesuatu yang sangat berat karena memang ini berlangsung dari waktu ke waktu. Ketika menghadapi sebuah dilema etika, di sini ada nilai-nilai kebajikan mendasar yang bertentangan. Ini ada kasih sayang, ada cinta, ada kepedulian, mungkin ada tanggung jawab, kemudian penghargaan terhadap diri sendiri. Ini yang akan menjadi nilai-nilai kesadaran yang bertentangan dalam sebuah dilema etika. Ya, terima kasih. Selanjutnya gini. Bagaimana Bu Wiwit menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, ya, di sekolah yang Bu Wiwit pimpin tentunya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Ketika mengalami sebuah kasus yang mempunyai kepentingan sama-sama benar, inilah sebuah kasus yang menurut saya sangat berat tadi, yang dinamakan dilema etika mungkin, ya. Di sini karena memang sebuah kasus yang sangat berat, butuh yang pertama butuh mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi atau kasus-kasus yang terjadi, kemudian menentukan atau melihat siapa sih yang terlibat dalam kasus tersebut, kemudian berusaha untuk menyelesaikan dengan tidak semata-mata untuk secepatnya, ya, seperti itu. Jadi butuh proses untuk menyelesaikan sebuah kasus ketika itu sebuah dilema. Iya. Oke. Selanjutnya nih Bu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang Bu Wiwit bisa lakukan selama ini? Iya. Langkah-langkah yang dapat saya lakukan yang selama ini ketika saya menghadapi sebuah dilema gitu. Yang langkah pertama yang saya lakukan yaitu menganalisis atau mengidentifikasi nilai-nilai, bahwa ada nilai-nilai moral yang bertentangan dalam situasi ini. Kenapa saya menentukan langkah ini? Ketika saya menggunakan langkah yang pertama ini, mungkin masalah-masalah itu akan teridentifikasi dan kemudian bisa terlihat, termasuk
permasalahan moral atau hanya sebuah permasalahan tentang kesopanan atau mungkin sosial. Jadi ini langkah pertama yang saya lakukan. Kemudian langkah berikutnya yaitu dengan menentukan siapa pelaku dari kasus tersebut. Ketika sudah terlihat atau sudah diketahui siapa pelaku dari kasus-kasus tersebut, maka nanti akan timbul sebuah pertanyaan, dilema siapakah ini? Bukan sebuah pertanyaan yang mungkin akan muncul dilema saya atau siapa gitu. Dan ketika itu sudah berhubungan dengan moral, maka akan ada rasa peduli bagi setiap orang yang melihat. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya nih, hal-hal apa yang selama ini Bu Wiwit anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang mungkin pernah Bu Wiwit alami? Iya, yang efektif ya. Yang efektif yang selama ini saya lakukan yang pertama tadi mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, kemudian benar-benar melihat ketika kasus itu berhubungan dengan kebenaran itu memang benar-benar harus diidentifikasi secara baik, kemudian melihat atau menentukan siapa tokoh dari kasus tersebut, kemudian bisa mengambil sebuah keputusan yang memang sama-sama berat, namun harus memprioritaskan mana yang memang menjadi prioritas. Oke, berarti memang harus betul-betul betul-betul kita dalam pengambilan keputusan Bu Wiwit harus jeli ya dalam hal ini ya, yang memprioritaskan mana yang membuat semuanya menjadi baik. Oke, selanjutnya nih dalam pengambilan keputusan tentunya pasti mendapatkan tantangan-tantangan. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangannya dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ketika saya mengalami sebuah dilema etika, ini memang sangat berat menurut saya, di mana memang kita harus memilih atau memprioritaskan mana sih yang menjadi prioritas ketika itu kasusnya memang benar dan benar gitu. Memang kita butuh sesuatu atau untuk menyelesaikannya dengan baik. Ya memang ini merupakan tantangan bagi saya, benar-benar tantangan ketika harus memilih dari kebenaran dan kebenaran itu mana sih yang memang prioritas untuk diselesaikan dari sebuah kasus tersebut. Ini merupakan tantangan yang sangat besar dari saya. Iya, oke. Ya. Kemudian selanjutnya nih, apakah Bu Wiwit ini mempunyai tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bu Wiwit itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Wiwit lakukan? Ya. Untuk jadwal atau untuk jadwal, saya tidak memiliki jadwal ya secara tepat atau membuat jadwal, namun saya hanya melihat kasus itu ringan atau berat. Ketika kasus itu yang saya hadapi ringan, maka saya mungkin akan membutuhkan waktu yang tidak terlalu banyak untuk menyelesaikannya. Tapi ketika kasus itu berat, maka saya akan membutuhkan waktu lebih lama, pastinya tidak dengan sendiri, namun dengan langkah-langkah yang saya sampaikan tadi di depan. Kemudian saya juga melibatkan orang-orang terdekat saya, orang-orang di sekitar saya. Ketika saya berada di sekolahan, maka saya akan melibatkan teman-teman saya di sekolahan dan berusaha untuk tidak ada yang dirugikan dalam kasus ini. Oke, iya. Ya, selanjutnya nih, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Wiwit dalam pengambilan keputusan di saat menghadapi kasus-kasus dilema etika? Iya. Ketika saya menghadapi sebuah dilema etika, ini ada faktor-faktor yang mempermudah ya, di mana saya melibatkan orang-orang di sekitar saya, melibatkan teman-teman saya ketika saya menghadapi masalah di sekolahan. Kemudian saya berusaha untuk melakukan identifikasi masalah, kemudian dengan diskusi ya, mungkin diskusi dengan teman-teman, terutama ini ya berkolaborasi lah, ini berkolaborasi dengan teman-teman di sekitar saya. Kemudian ketika permasalahan itu
mungkin besar, saya mempunyai atasan, maka saya akan berusaha untuk melibatkan atasan tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Kemudian ini yang terakhir nih Bu Wiwit ya. Semua hal yang tadi sudah disampaikan ini itu mungkin pembelajaran buat kita atau buat khususnya buat Bu selaku kepala sekolah ya dalam hal pengambilan keputusan. Kira-kira itu pengalaman pembelajaran di saat pengalaman apa sih yang bisa diambil saat pengambilan keputusan dilema etika? Ya. Banyak pembelajaran yang saya dapatkan dari ketika mengalami sebuah kasus ya. Pembelajaran yang pertama, saya menjadi lebih bijaksana ketika mengalami sebuah kasus, bisa mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi masalah dengan bijaksana tanpa merugikan pihak-pihak lain. Kemudian saya juga belajar lebih banyak mengenai berkolaborasi dengan teman-teman, dengan atasan saya ketika menghadapi sebuah masalah. Dan pembelajaran berikutnya, dalam menyelesaikan sebuah permasalahan tidak semata-mata diselesaikan begitu saja, namun perlu pemikiran, perlu sebuah langkah-langkah yang baik supaya hal yang baik dan tepat supaya permasalahan yang saya hadapi bisa diselesaikan dengan baik. Nah, pelajaran yang saya dapatkan. Ya. Oke, terima kasih sekali Bu Wiwit atas bincang-bincang atau wawancaranya kali ini. Saya juga mendapatkan banyak sekali pengalaman, banyak sekali ilmu ya dari wawancara kita pada kali ini. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu ya. Sekali lagi terima kasih. Ya, sama-sama. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Wiwit Widarsi, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Wanadri, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.